Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Elsie Meileni, Fadil Rahmi, Fatmadani Harahap, Fauzia, Fikri, Fitri Handayani, Hamzah, Hasanah Mutmainah akan menjelaskan materi tentang harta dan proses memperolehnya dalam Islam. Langsung saja. Harta merupakan salah satu penopang hidup yang dibutuhkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya di dunia. Pada kajian Maqasid Syariah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka salah satu yang harus dijaga adalah harta. Al-Quran sebagai kitab suci yang syarat dengan nilai-nilai mukjizat memuat berbagai persoalan yang kecil sampai persoalan yang besar. Pengkajian terhadap kandungan Al-Quran dapat dilakukan dengan berbagai bentuk penafsiran sesuai dengan kemampuan pengkajiannya serta tujuan yang ingin dicapai. Salah satu persoalan yang tidak kalah penting dengan hal-hal lain adalah mengenai al-mal atau harta. Persoalan ini secara real sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, bukan hanya di dunia tetapi juga sampai di akhirat kelak. Karena itu, Al-Quran dalam berbagai ayat dan surat menguraikan persoalan harta ini dalam beragam bentuknya pula. Kebanyakan ayat-ayat yang mengandung lafaz al-mal berbicara dalam konteks hukum, baik dalam bentuk larangan-larangan maupun perintah-perintah dalam memperoleh maupun dalam mempergunakan harta tersebut. Sebagian yang lain, ayat-ayat tentang al-mal juga berbicara dalam konteks yang umum seperti dalam bentuk peringatan-peringatan, sejarah, dan sebagainya. Untuk itu, tulisan ini mencoba memberikan penafsiran dengan metode maudu'i sekitar ayat-ayat yang di dalamnya terdapat lafaz-lafaz al-mal. Secara etimologi, lafaz al-mal merupakan ungkapan bahasa Arab yang diterjemahkan. Pengertian al-mal. Secara etimologi, lafaz al-mal merupakan ungkapan bahasa Arab yang diterjemahkan dengan harta dalam bahasa Indonesia. Dalam ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa al-mal berasal dari mala yang artinya condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Sedangkan secara terminologi berarti segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Dalam kamus Al-Munjid dijelaskan bahwa al-mal bentuk pluralnya adalah al-amwal, yang berarti segala sesuatu yang dimiliki. Sedang orang Baduy mengartikannya sebagai nikmat-nikmat dan kekayaan-kekayaan seperti unta dan kambing. Muhammad Ismail Ibrahim merincikan al-mal kepada unsur-unsur yaitu mata, arud al-tijaroh, al-qor, al-nukud, dan al-hayawan. Adapun Ibnu Imarah dalam Kamus al-Mustalahat al-Ikhtisyadiyah fi al-Hadoharah al-Islamiyah menjelaskan pengertian al-mal sebagai istilah yang digunakan untuk menyatakan segala sesuatu yang ingin digandrungi dan dimiliki baik dalam jumlah banyak maupun dalam jumlah sedikit. Pada masa sekarang diidentikan dengan barang-barang atau material, emas atau perak, dan segala sesuatu yang mengikuti ukuran keduanya. Lebih jauh, ia menguraikan bentuk-bentuk al-mal yang antara lain mencakup ladang yang menghasilkan segala sesuatu yang keluar dari bumi, baik pohon-pohon maupun binatang ternak. Segala jenis binatang ternak yang menggarap pertanian, segala sesuatu yang dijual dan dibeli, dan segala sesuatu yang dapat dimiliki. Berdasarkan pengertian-pengertian semantik di atas, dapat disimpulkan bahwa harta merupakan suatu material yang bernilai yang diminati oleh manusia dan dapat ditukar dengan benda bernilai lainnya. Harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia kapan dan dimanapun ia berada. Al-mal dalam Al-Quran. Kata al-mal terdapat sebanyak 86 kali dalam Al-Quran, baik dalam bentuk tunggal atau mufrad maupun plural atau jamak dalam 70 surat. Dalam bentuk mufrad disebut sebanyak 24 kali dan dalam bentuk jamak sebanyak 62 kali. Bentuk jamak lebih banyak disebut ketimbang dalam bentuk mufrad yang mengisyaratkan bahwa manusia lebih menyenangi harta dalam jumlah banyak dan sangat langka yang mencukupkan diri dengan sedikit harta. Pada sisi lain, penyebutan jamak menunjukkan bahwa harta merupakan kumpulan barang-barang yang bernilai dan bermanfaat. Dengan demikian, harta sangat penting kedudukannya dalam Al-Quran. Pengertian al-mal dalam Al-Quran.
Lafaz-lafaz yang digunakan Al-Quran mempunyai nilai kebahasaan dan sastra yang tinggi. Dari segi kebahasaan, setiap lafaz yang digunakannya menepati tempat yang sesuai dengan maksud suatu ayat yang disampaikan. Sedangkan dari segi sastra, setiap lafaz yang digunakan Al-Quran mengandung makna tersendiri secara esensial dari lafaz tersebut. Tidak sedikit lafaz yang digunakan pada suatu ayat mempunyai perbedaan makna ketika digunakan dalam ayat yang lain. Lafaz al-mal mempunyai beberapa makna selain daripada makna dasarnya yaitu harta. Adapun makna al-mal selain harta juga terkandung makna-makna seperti berikut. A. Al-mal bermakna al-to'am atau makanan. Di antara ayat-ayat yang menjadi contoh bahwa salah satu makna al-mal adalah al-to'am atau makanan seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi wa atal mala ala hubbihi. Ibnu Katsir mengartikan potongan ayat tersebut dengan memberikan makan dengan makanan yang dicintainya. Pemaknaan terhadap lafaz al-mal yang dilakukan oleh Ibnu Katsir ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Amasi. Namun demikian, secara umum dapat dipahami bahwa salah satu bentuk dari harta adalah makanan. Karena itu, walaupun dalam beberapa konteks ayat yang menggunakan lafaz al-mal diartikan harta, namun dapat dikhususkan lagi kepada makna yang lebih sempit yaitu al-to'am atau makanan. B. Al-mal bermakna ardon atau tanah. Tanah merupakan salah satu jenis dari harta yang dimiliki oleh manusia. Karena itu, Al-Quran menggunakan kata al-mal untuk makna yang umum mencakup semua jenis harta termasuk al-ard atau tanah. Al-ard sebagai salah satu makna dari lafaz al-mal yang digunakan Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Makna ini merupakan hasil penafsiran yang dilakukan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya dengan mengkaji sebab al-nuzul ayat tersebut. C. Al-mal bermakna uang atau dinar. Uang adalah salah satu dari jenis harta. Penggunaan lafaz al-mal juga pada konteks tertentu dan didukung oleh penafsiran berdasarkan kronologis turunnya ayat atau asbabun nuzul mempunyai makna uang salah satu bentuk jenis mata uang seperti dinar dan sebagainya. Pemaknaan ini oleh Al-Qurtubi didasarkan kepada hadis Nabi yang memberitakan tentang kasus yang menyebabkan turunnya surat Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Turunnya ayat ini berkenaan dengan tindakan Utsman bin Affan yang menyerahkan uang atau dinar sebanyak 1.000 dinar kepada pasukan pada masa hijrah Rasulullah. Pemaknaan al-mal kepada uang merupakan makna detail atau penjelasan yang lebih khusus dari salah satu bentuk harta tersebut. Dengan kata lain, pemahamannya tidak dapat dipisahkan dengan konteks ketika ayat tersebut diturunkan. Padanan kata atau sinonim kata. Penjelasan yang pertama adalah kintoroh atau harta yang banyak. Lafaz kintoroh ini disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, 2 kali terulang-ulang dalam satu ayat, dan 3 kali terulang dalam satu surat, yaitu surat Al-Imran ayat 14 sebanyak 2 kali, dan ayat 75 1 kali, dan 1 kali dalam surat An-Nisa ayat 20. Adapun surat Al-Imran ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dan yang selanjutnya adalah
tamarun atau kekayaan. Lafaz tamarun yang berarti kekayaan hanya terdapat 2 kali dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 34 dalam ayat 42, sedangkan yang lainnya bermakna berbuah-buahan dan sebagainya. Apabila digabungkan semua dari berbagai bentuknya, yang lain berjumlah 24 kali. Adapun surat Al-Kahfi ayat 34 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Yang artinya, dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Lafaz tamarun ini terambil dari kata asmara yang berarti berbuah. Adapun disebut tamarun dan tidak disebut dengan lafaz yang lain, suatu usaha. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa lafaz tamarun khusus digunakan untuk kekayaan yang dapat dari hasil usaha, bukan dari yang lain-lain. Dan penjelasan yang ketiga adalah kanzun atau perbendaharaan atau kekayaan. Lafaz lain yang dapat dikatakan sinonim dari al-mal adalah lafaz kanzun. Lafaz ini terdapat 9 kali dalam Al-Quran dan berbagai bentuknya. Salah satu terdapat dari surah Hud ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Yang artinya, maka boleh jadi engkau yang dimaksud adalah Nabi Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat. Sungguh engkau hanya seorang pemberi peringatan dan Allah memelihara segala sesuatu. Dan penjelasan yang keempat adalah khazan atau gudang rezeki. Lafaz ini merupakan jamak dari khazinah, terdapat sebanyak 9 kali, semuanya dalam bentuk jamak dan tidak pernah digunakan dalam bentuk mufrad. Perbedaan lafaz khazin dengan al-mal adalah jika al-mal bermakna harta dalam arti umum, sedangkan khazin berarti harta yang disimpan atau tersimpan. Dapat juga diartikan dengan perbendaharaan harta. Di antara yang terdapat lafaz ini adalah dalam surah Hud ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu inni malakun wa la aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullah Allahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin. Yang artinya, dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian itu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Sebagai mukjizat, lafaz-lafaz tersebut
mempunyai kesamaan dalam segi-segi tertentu, tetapi dalam penggunaannya Al-Quran selalu mendapatkan lapas-lapas yang sangat teliti sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan. Dan yang penjelasan yang kelima adalah Al-Quran juga menggunakan lafaz aradun untuk menggambarkan sesuatu yang mengandung makna harta. 14 pemaknaan lafaz ini kepada makna harta seperti dapat dalam surah Al-Anfal ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Turiduna 'arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Yang artinya, tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan yang keenam adalah maghanim atau harta rampasan. Di antara ayat yang terkandung di dalam lapas tersebut adalah ada di surat Al-Fath ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum syiratan mustaqima. Yang artinya Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang yang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Dan yang selanjutnya adalah mata. Lafaz ini diantaranya terdapat dari surah Yusuf ayat 79 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'adhallahi an na'khudha illa man wajadana mata'ana 'indahu inna idzal ladzalimun. Yang artinya, yang dimaksud adalah Nabi Yusuf berkata, aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang-orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang-orang yang zalim. Dan penjelasan yang selanjutnya adalah al-khair. Lafaz ini mempunyai makna yang sangat banyak. Salah satunya adalah bermakna harta. Harta dalam satu segi dapat membawa kepada hal-hal yang positif, sehingga dapat juga dikatakan dengan al-khair. Namun demikian, tidak jarang juga harta membawa kepada hal-hal yang negatif. Penggunaan lafaz al-khair untuk maksud harta merupakan salah satu keunikan Al-Quran yang dapat dengan bahasa dan sastra, sehingga lebih serasi dan lebih mendalam kitab yang terkandung di dalamnya. Lafaz al-khair yang bermakna al-mal atau harta terdapat dalam surat Al-Adiyat ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya cinta kepada harta benar-benar berlebihan. Dan penjelasan yang selanjutnya adalah Al-Anfal atau harta rampasan. Makna Al-Anfal lebih khusus, yaitu menerangkan bahwa harta tersebut berasal dari rampasan perang, sedangkan Al-Mal mempunyai makna yang umum tanpa merinci apakah harta tersebut berasal dari hasil rampasan perang ataupun dari hasil yang lain. Lafaz ini terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin.
yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dan yang selanjutnya adalah At-Taurat. Lafaz At-Taurat juga mempunyai makna harta, namun lebih dikhususkan pada harta-harta yang berasal dari pusaka orang-orang yang telah terdahulu. Dengan kata lain, Al-Quran dapat dikatakan mempunyai perbendaharaan kata yang kaya, sehingga ia mampu meletakkan lafaz tertentu sesuai dengan konteks pembicaraan yang sedang dilangsungkan. Lafaz Taurat ini hanya dijumpai dalam surah Al-Fajr ayat 19. Yang berlapaskan Bismillahirrahmanirrahim wa ta'kuluna turatha aklan lamma, yang artinya sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Kepemilikan harta. Definisi kepemilikan. Secara etimologis, milik berasal dari kata bahasa Arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga memiliki arti sesuatu yang dimiliki atau harta. Milik juga berarti hubungan seseorang dengan sesuatu harta benda yang diakui oleh asyara, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga dia berhak atas perlakuan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan dalam syara. Secara terminologis, al-milk memiliki arti pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkan bertindak hukum terhadap benda itu atau sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan dalam syara'. Mardani hukum bisnis syariah. Definisi harta. Harta berasal dari bahasa Arab yaitu al-mal, yang asal katanya mala yamilu mailan, yang berarti condong, cenderung atau miring dan miring. Menurut Imam Hanafiyah, harta atau al-mal ialah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Menurut Hanafiyah, dalam pendefinisian harta yaitu sesuatu yang dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak termasuk harta. Menurut Hanafiyah, manfaat bukanlah harta, akan tetapi manfaat termasuk milik. Hanafiyah mengungkapkan beberapa pendapat perbedaan harta dengan milik, yaitu milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus, tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Kemudian harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri oleh orang lain. Jadi menurut Hanafiyah, yang dimaksud harta adalah sesuatu yang berwujud atau a'yan. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan harta ialah segala zat atau ain yang berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia. Sedangkan Hasbi Asy-Siddiqi mendefinisikan harta dengan a. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola atau tasarruf dengan jalan ikhtiar. B. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan, sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai harga seperti sebiji berasal dari dimiliki oleh manusia. Sebab-sebab kepemilikan. Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Adapun sebab-sebab kepemilikan harta antara lain, yang pertama, bekerja atau amal atau al-kasab. Kemudian transaksi atau akad. Kemudian yang ketiga warisan. Yang keempat nasionalisasi aset. Yang kelima pemberian negara atau pemberian sukarela. Kemudian para ulama membagi kepemilikan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah izin dari syar'i atau Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan maupun menggunakan suatu barang serta memperoleh kompensasi. Kemudian yang kedua,
kepemilikan umum atau kolektif, properti atau milkiyah ammah. Kepemilikan umum ialah izin syariat kepada masyarakat secara bersamaan memanfaatkan sumber daya alam. Ini berupa barang-barang yang mutlak yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kepemilikan negara disebut sebagai milik negara adalah harta yang merupakan hak di seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Kemudian yang keempat, kepemilikan mutlak. Kepemilikan hakiki atas semua kekayaan yang ada di alam semesta ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kepemilikan relatif. Walaupun harta itu milik Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kepemilikan manusia diakui secara de jure karena Allah sendiri yang mengkaruniakannya kepada manusia atas kekayaan itu dan mengakui kepemilikan tersebut. Selanjutnya, fungsi harta. Salah satu hal yang dapat dipetik dari berbagai ayat yang di dalamnya terkandung lafaz al-mal adalah mengenai fungsi harta tersebut. Bila dikembalikan kepada siapa yang memberikan harta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dapat dipahami bahwa Allah memberikan harta kepada manusia antara lain untuk menjadi bekal hidup. Tanpa harta, manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya karena tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhan kesehariannya, serta sulit meningkatkan ibadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada sesama manusia. Dengan demikian, fungsi harta secara rinci berdasarkan berbagai ayat Al-Quran dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, salah satu bekal untuk beribadah. Harta merupakan salah satu bentuk modal bagi manusia untuk melakukan segala perbuatan yang bernilai positif atau ibadah. Dalam Islam terdapat ibadah yang membutuhkan harta dalam pelaksanaannya. Di antara ibadah yang dimaksud yaitu seperti zakat, sedekah, dan hibah. Yang kedua, salah satu penunjang kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, harta merupakan salah satu unsur yang sangat penting, sehingga tanpa harta yang cukup membuat kehidupan seseorang tidak sempurna. Akibat yang lebih membahayakan adalah timbulnya kejahatan-kejahatan dalam masyarakat, sehingga kehidupan menjadi tidak aman. Selanjutnya, salah satu media untuk mencoba keimanan manusia. Di antara fungsi harta bagi manusia adalah sebagai cobaan. Bentuk cobaan yang berhubungan dengan harta ini dapat saja berupa diberikan harta berlimpah atau sebaiknya dikurangi harta, sehingga seseorang mengalami kekurangan dan ketidakcukupan. Dikatakan cobaan baik ketika harta berlimpah maupun ketika berkurang. Karena seseorang diuji sejauh mana dapat menerima keadaan yang berhubungan dengan harta tersebut. Ketika seseorang memperoleh harta yang banyak, akan diuji sejauh mana ia mampu memanfaatkan harta tersebut pada jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Sebaliknya, cobaan bagi orang yang dikurangi hartanya adalah bagaimana ia sanggup menerima keadaan tersebut dengan penuh kesabaran. Yang keempat adalah salah satu pendukung untuk menjadi pemimpin. Harta merupakan salah satu pendukung bagi seseorang yang ingin menjadi pengusaha. Suatu hal yang kecil dapat terjadi bila seseorang menjadi pengusaha tanpa didukung oleh harta yang cukup. Salah satu ayat yang menceritakan tentang tidak terpisahnya kekuasaan dengan harta adalah surat Al-Baqarah ayat 2. Yang artinya, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Ketika mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami?
padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahkannya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Yang kelima, salah satu bentuk perhiasan hidup. Harta juga berfungsi sebagai salah satu hiasan dalam kehidupan manusia. Fungsi ini sebenarnya juga mengandung pilihan bagi umat manusia, apakah ia dalam kehidupannya lebih mendahulukan harta atau lebih mengutamakan amalan-amalan saleh. Akan tetapi, Al-Quran mengarahkan manusia agar lebih mementingkan amal saleh, seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 18. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Selanjutnya, cara memperoleh harta. Sebagai kitab yang bersifat global, Al-Quran tidak menentukan jenis profesi seseorang untuk memperoleh harta. Namun demikian, bukan berarti Al-Quran membuka peluang bagi manusia untuk menempuh semua cara, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan maupun aspek-aspek lainnya, yang dapat memindahkan hak orang lain menjadi hak dengan cara yang tidak wajar. Karena itu, Al-Quran memberikan ajaran yang umum dalam beberapa ayat tentang cara memperoleh harta, seperti dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bil batili illa antakuna tijarat antaradi minkum wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat di atas melarang orang mukmin untuk memperoleh harta dengan cara yang batil. Sebaliknya, boleh memperolehnya dengan cara jual beli yang tidak diikuti dengan unsur paksaan, tetapi sama-sama senang. Pendapat ayat di atas menyatakan perdagangan sebagai cara memperoleh harta. Namun bukan berarti berdagang tersebut merupakan satu-satu usaha yang boleh dilakukan. Hal ini dapat dipahami dari ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa zakat diambil dari harta orang Islam dalam berbagai profesinya, dan bukan hanya daripada perdagangan belaka. Harta seakan berada di tengah dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dan interaksi itu tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedangkan pihak yang lain mendapat keuntungan. Sehingga bila demikian, harta tidak lagi berada di tengah atau di antara dan kedudukan pihak tidak lagi seimbang. Memperoleh yang tidak seimbang adalah batil. Yang batil adalah segala sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak sejalan dengan tuntunan Tuhan, walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi. Karena itu, prinsip ekonomi kapitalis yang dikembangkan Barat sangat bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Karena sistem ekonomi kapitalis tersebut mengajarkan cara memperoleh harta yang tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan serta pemerataan, sedangkan Islam menginginkan pemerataan kepada seluruh umat manusia, serta pertimbangan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya, pengelolaan harta. Pengelolaan harta.
Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk memperoleh harta dengan jalan yang benar, tetapi juga mengarahkan mereka bagaimana cara memanfaatkan harta tersebut. Salah satu ajaran mendasar dalam masalah pemanfaatan harta ini adalah ajaran Al-Quran yang membelanjakan harta kepada hal-hal yang mendukung tegaknya Islam serta sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Hal ini dapat diperhatikan dari penghargaan yang diberikan Allah kepada orang yang menafkahi harta di jalan Allah seperti berjihad, memberikan zakat, dan aktivitas kemanusiaan lainnya. Salah satu ayat yang mendorong pemanfaatan harta kepada jihad di jalan Allah adalah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 95 yang artinya, tidaklah sama antara mukmin yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atau orang-orang yang duduk sederajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang benar. Di samping itu, harta juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tidak menggunakannya secara boros dan berlebihan. Lebih jauh, pemanfaatan harta harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan seperti membantu pendanaan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan orang banyak serta membangun tempat-tempat ibadah.